baru hujan ya, jadi enak gitu apa namanya cuacanya. Baik, terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini ya kita perdana untuk presentasi makalah dan PowerPoint yang dikembangkan oleh kelompok. Nah, mengenai tahapan langkah pertama dalam mendesain suatu pembelajaran. Jadi adalah apa need assessment ya, Pak Hayat ya. Baik, berkenan untuk kelompok Pak Hayat, timnya untuk membagikan materi presentasinya. Baik, Bu. Izin membuka slide presentasi, Bu. Baik. Silahkan. Sembari menunggu Pak Hayat, nanti mungkin kalau misalnya saya kebablasan ya, berkenan untuk diingatkan juga, namun ketika ini kan selesai jam 12 ya. Jam 12, jika memang masih untuk bapak-bapak mungkin bagi yang ingin sholat di masjid ya silahkan ya. Tapi bagi ibu-ibu mungkin ada sedikit yang mungkin ada sekitar 15 sampai 30 menit kita tambahkan, kira-kira bagaimana? Kalau misalnya kurang gitu, berkenan ya. Tapi Iya. bagi bapak-bapak silahkan ke masjid jika ingin sholat berjamaah. Mungkin pada duhur, Ibu. Pada zuhur kan 13.30 ya mulai dengan. Ya, mulainya 13.30 dosen berikutnya. Jadi maksudnya bagaimana dengan saya? Ya, mungkin kalau ada lanjutan jam 12 lebih dikit Bapak Bu. 12 lebih 20 atau 30 kita mulai lagi gitu tambahannya, sesi tambahannya. Oh, cukup Bapak untuk Bapak sholat. Pak sholat cukup kan? Dekat masjidnya. Siap, Pak, siap. Ya, karena ada beberapa yang ingin saya bagikan gitu. Ya, biar kebagian semua, Bu. Iya, Bu. Oh, gitu. Iya, pingin juga, Bu. Oh, jadi lanjut jam berapa, Pak? Jam 12.30, insya Allah mungkin sampai jam 1-an. 12.30 ya? Iya, 12.30 aja, Bu. Baik. Maka 12.30 selesai gitu, Bu ya. Oh ya, baik. Silakan Pak Ahyat, Pak Soleh. Ya. Baik, mohon izin Ibu dosen dan rekan-rekan sekalian. Memastikan dulu suara saya bisa terdengar, teman-teman sekalian. Jelas. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil Maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah desain pembelajaran, Ibu Dr. Sarifah MPD, yang sama-sama rekan-rekan yang berbahagia yang kami hormati, mudah-mudahan hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dan alhamdulillah hari ini kita bisa melanjutkan perkuliahan di mata kuliah desain pembelajaran. Mohon izin kami, saya dan Pak Soleh mempresentasikan materi makalah kami yang berjudul identifikasi kebutuhan belajar. Identifikasi kebutuhan belajar ini mengarah pada belajar peserta didik yang dimaksud. Beberapa poin akan kami sampaikan di sini ada mulai dari pengertian kebutuhan belajar, kemudian ada teori yang mendukung dari makalah ini atau teori dari kebutuhan belajar. Kemudian ada faktor-faktor yang mengatur kebutuhan belajar, kemudian ada juga cara mengidentifikasi kebutuhan belajar, hingga nantinya kita juga bisa mereview sedikit model pembelajaran yang pernah kita pelajari sebelumnya. Untuk menyingkat waktu, diperkenankan untuk Pak Soleh untuk memulai membahas
slide pertama hingga slide keempat. Silakan kepada Pak Soleh. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dan yang kami muliakan Ibu dosen Dr. Syarifah MPD, rekan-rekan senasib dan seperjuangan Magister NTP Teknologi Pendidikan. Izinkan saya dengan Pak Hayat untuk mempresentasikan yang pertama kita masuki dengan pengertian identifikasi kebutuhan belajar. Artinya mengenali kebutuhan belajar dalam didik atau maafin tutup ya, sekelompok orang tentu yang menjadi sasaran peserta didik. Para teman-teman sekalian ya, kalau dulu kita di era 80-an kita masuk sekolah ya masuk aja, ya. Tidak ada ide dan itu. Seiring dengan perkembangan zaman ya, bahwa ternyata bahwa semua peserta didik itu memiliki bakat, bahkan sudah sangat jauh disinggung oleh seorang ulama atau seorang pujangga, kullu syai'in madiyah gitu. Jadi bahwa setiap manusia itu punya keistimewaan. Nah, dari itu semua maka lahirlah identifikasi kebutuhan belajar ini yang salah satu tujuannya adalah untuk mengenali calon peserta didik kita dan tujuan nanti bertujuan untuk kita mendesain bagaimana kurikulum yang kita buat itu sesuai dengan kebutuhan peserta didik kita. Yang tentunya apapun karakter mereka, apapun bakat mereka bisa tersalurkan. Maksudnya Pak Hayat, yang kedua. Ya. Selanjutnya teori belajar yang depan, ini pertama ada teori belajar behavioristik ya, perubahan tingkah laku. Ya, jadi siogianya orang yang mendapat sebuah pendidikan, ya, itu bisa dilihat di antaranya itu dari teori ini, di mana ketika dia sebelum mendapat atau setelah mendapat pendidikan itu ada perubahan, ya. Kalau dia pendidikan itu tidak mempengaruhi tingkah laku dia, berarti ada yang salah. Terus selanjutnya teori belajar kognitif itu pembentukan pengetahuan dan penalaran, itu teori belajar yang lebih mengutamakan kecerdasan ya. Misalnya, jadi kita bisa lihat bahwa di orang belajar itu tadi diantaranya ada yang berubah tingkah lakunya, meskipun kecerdasannya biasa-biasa aja, juga ada yang sangat menonjol itu dengan berkembangnya pengetahuannya. Terus selanjutnya ada dari belajar humanistik, yaitu memahami lingkungan dan diri sendiri. Bahwa orang belajar itu yang paling pokok itu ya dia bisa memahami dirinya. Bahkan kita sering dengar gitu ya, misalnya bahwa kita suruh merenung juga dengan diri kita gitu. Biar kita melanjut, kalau kita manusia merenung dengan dirinya, dia akan mengenal Tuhan. Kembali kepada teori humanistik, bahwa ketika dia mendapat suatu pembelajaran, dia akan mengenali bakat dia di mana. Dan juga memahami juga dengan orang lain juga. Jadi di sini juga bahwa tujuan sebuah pembelajaran juga untuk diri kita bisa mengenal, saling ta'aruf satu sama lain. Dan juga kita harus memahami juga tentang lingkungan diri kita sendiri, lingkungan tempat kita tinggal, bahwa itu juga termasuk poin juga daripada proses dari hasil belajar. Selanjutnya Pak Hayat. Selanjutnya ini ada pendekatan identifikasi kebutuhan belajar. Ya. Yang pertama kebutuhan terasa yang dapat dirasakan langsung. Artinya kebutuhan ini adalah kebutuhan yang betul-betul dibutuhkan oleh peserta didik kita. Dari mana ini kita bisa mendapatkan? Ya tadi dari awal itu kita mengidentifikasinya. Ya. Jadi contohnya kebutuhan terasa yang dapat dirasakan, cintanya kita mengajarkan kepada peserta didik sesuatu yang mereka butuhkan pada saat itu. Ya, kalau mereka belum bisa belajar matematik, berarti kita ajarkan. Kalau mereka belum bisa belajar bahasa asing, maka kita ajarkan juga belajar bahasa asing. Intinya kebutuhan yang lagi dibutuhkan peserta didik. Terus kedua, kebutuhan yang terduga yang tak dapat dirasakan. Kalau kebutuhan terasa itu mungkin program jangka pendek atau program yang langsung dieksekusi. Kalau yang terduga ini adalah program jangka panjang. Ya. Di antaranya kita bisa juga mengajarkan kepada peserta kita tentang sholat jenazah.
Ya memang nggak tiap hari orang mati, tapi kan paling nggak ketika ada yang meninggal dunia, mereka juga bisa mempraktekkan sholat jenazah. Terus apalagi kita juga bisa mengajarkan mungkin tentang tata cara melaksanakan ibadah haji. Iya. Meskipun mereka belum pergi haji, paling nggak itu kebutuhan itu suatu saat mereka juga akan mendapatkan itu. Intinya kebutuhan terduga ini kalau istilahnya ilmu hal, ya, ilmu yang akan dibutuhkan sewaktu-waktu. Seperti itu. Selanjutnya Pak Ayat. Selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan belajar. Yang pertama ini faktor internal. Faktor yang ada pada diri sendiri. Yang pertama aspek fisiologis, yaitu kondisi jasmani. Ya, pada umumnya ya orang yang sempurna itu pasti belajar lebih bagus. Jasmani lengkap. Ya. Kedua, kalau misalkan ada, mohon maaf, kayak ada tunadaksa, tunawicara dan sebagainya, itu juga bisa mempengaruhi. Ya, karena memang ada kekurangan yang ada di dirinya. Dan ini juga termasuk yang bisa mempengaruhi hasil belajar. Kedua, ada aspek psikologis kecerdasan dan bakatnya. Artinya si peserta didik ketika dia nyaman ketika belajar, itu keberhasilan belajar jauh lebih besar ketimbang dia punya satu masalah yang tidak terselesaikan dan dibawa ke sekolahnya, dan itu nanti perhatiannya tidak dengan pelajarannya. Jadi aspek psikologis juga ini termasuk hal yang mempengaruhi daripada hasil belajar. Terus ada lagi faktor internal, lingkungan, faktor yang dari luar, ya. Di antaranya itu ada lingkungan sosial, keluarga, guru, teman, masyarakat. Ya keluarga, biasanya itu keluarga yang agamis, ya. Pasti itu putra-putrinya juga agamis. Meskipun terkadang ada yang tidak situ, tapi pada umumnya seperti itu. Kedua ada guru. Kalau dia dengan seorang guru yang dia merasa di hatinya, dia tuh akan nyaman. Tapi kalau ada guru, aduh nih kayaknya guru ini killer banget nih, saya ketemu aja dan itu kayak mau motor ketemu ada tilang gitu, jadi nggak nyaman. Ya, terus lagi ada temannya, teman dan masyarakat ya. Ini juga sangat mempengaruhi. Makanya kita kalau dalam unsur agama kita kan disuruh tuh ya isinya. Anil mar'i la tas'al. Tentang seseorang jangan kamu tanya dirinya. Was'al an qarini, tapi tanyakan temannya. Kenapa? Karena seorang teman dan ditemani itu pasti mengikut budayanya gitu. Kalau temannya dia dengan yang malas, berarti dia kan jadi malas. Tapi kalau dia temannya orang baik-baik, insya Allah jadi orang yang soleh. Amin. Terus selanjutnya lingkungan non sosial kayak rumah, ya. Ternyata rumah juga mempengaruhi daripada hasil belajar. Maksudnya apa, Guru? Maksudnya rumah yang bagaimana? Jadi ke rumah yang, mohon maaf ya, kalau Nabi kita kan baiti janati, rumah yang surga itu artinya rumah yang jalannya banyak hal-hal yang terapan nilai agama, yang tenang, yang damai. Itu juga mempengaruhi hasil belajar. Ya, tapi kalau rumahnya sempit, berdesak-desakan, itu juga bisa mempengaruhi hasil belajar. Kedua, sekolah, ya. Kalau sekolahnya bagus, segala infrastrukturnya lengkap, guru-gurunya update dengan teknologi, kurikulumnya dengan sesuai dengan yang lagi dibutuhkan pada saat ini, itu bisa meningkatkan hasil belajar. Tapi sebaliknya ketika sekolah itu, mohon maaf ya, yang saya katakan layak mutu walayah, ya orang bermutu karena orang biaya. Nah itu juga bisa mempengaruhi ya daripada hasil belajar, dan sebagainya. Terus lanjut Pak Hayat. Lanjut Pak Hayat. Siap. Ya. Ya. Baik. Selanjutnya cara mengidentifikasi kebutuhan belajar. Nah ini ada cara-caranya dan langkah-langkahnya ya. Ya, step-stepnya. Yang pertama kita observasi, yaitu melihat langsung keadaan peserta didik. Yang kedua ini ada asesmen ya, yaitu mengadakan tes baik lisan, tulisan dan sebagainya. Yang ketiga kita menginteraksi. Nah ini berarti kita harus membaur dengan peserta didik ya. Jadi bagaimana kita memposisikan diri kita bukan cuma guru, tetapi jadi teman untuk mereka bercerita tentang keadaannya. Terus yang keempat ada data dan informasi. Data ini gimana kita bisa lihat dari hasil ulangannya. Bisa kita tanya kepada guru sebelumnya.
ya. Bisa kita lihat juga dari hasil prestasinya. Jadi data ini berarti rekam jejak, baik tulisan maupun perbuatan. Ya. Terus selanjutnya ada kolaborasi. Kolaborasi ini bahwa kita yang membangun sebuah pendidikan ini tidak bisa one man show. Ya, jadi kita butuh satu tim. Semua punya punya posisi, semua punya ranah gitu ya. Jadi pendidik tidak bukan dengan sendirian, tapi kita membutuhkan orang lain. Lanjut. Baik. Next, Pak Hid. Ini Pak Hid, sekarang Pak Hid. Mohon izin, Bu dosen, saya menambahkan satu slide di slide presentasi sebelumnya yang sebelumnya belum kami tampilkan model-model pembelajaran. Yang tadi sudah dipaparkan oleh Pak Soleh, mulai dari bagaimana cara mengidentifikasi kebutuhan belajar, mulai dari bisa dilakukan dengan observasi, kemudian ada assessment, ada interaksi antara guru dan siswa, bisa dilakukan saling menggali informasi, apa yang menjadi keluhan, apa yang menjadi kendala, itu bisa dilakukan. Kemudian ada data dan informasi yang bisa dijadikan bahan untuk mengetahui kendala atau kebutuhan belajar si siswa, bisa dari nilai rapot atau hasil tes dan lain sebagainya. Yang berikutnya, setelah kita mengetahui kebutuhan belajar siswa dari hasil observasi, assessment, interaksi, data, dan informasi kompetensi, yang nantinya berujung pada bagaimana kita menentukan sebuah model pengajaran, metode pembelajaran bagi siswa-siswi kita di dalam kelas, yang memang notabene-nya adalah siswa kita kalau di swasta mungkin dengan jumlah 30 sampai 36, atau mungkin kalau di negeri itu bisa lebih dari 36-an, 40 bahkan. Nah, dengan jumlah siswa yang banyak, kemudian latar belakang yang berbeda-beda, yang tadi disebutkan heterogenitas siswa di Indonesia itu tidak bisa dipungkiri. Harus bisa mengkondusifkan, harus bisa menciptakan proses pembelajaran yang bermakna, yang bisa didapati oleh masing-masing siswa. Oleh karena kita butuh yang namanya identifikasi kebutuhan belajar. Nah, dari sana kita bisa mengingat kembali model-model pembelajaran yang bisa kita terapkan setelah kita mengetahui kebutuhan belajar yang ada pada siswa kita. Yang pertama adalah discuss learning. Ini kita sebut dengan model pembelajaran di mana kita mendorong peserta didik untuk menemukan pengetahuan secara mandiri melalui proses investigasi dan eksperimen. Contoh misalnya melakukan eksperimen sains untuk mempelajari sifat-sifat benda, kemudian siswa bisa kita arahkan untuk mengadakan investigasi sejarah untuk mempelajari peristiwa masa lampau, melakukan proyek penelitian untuk mempelajari topik tertentu. Itu ada pada discovery learning. Jadi mendorong peserta didik untuk menemukan pengetahuan secara mandiri. Mereka akan tahu karena mereka langsung merasakan, mengerjakan, dan melihat hasilnya. Yang berikutnya adalah inquiry learning. Ini adalah model pembelajaran yang menekankan pada proses bertanya dan mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peserta didik. Sebagai contoh, misalnya kita menerapkan yang namanya mungkin di bahasa Indonesia atau di pelajaran bahasa Inggris atau pelajaran lainnya, kita bisa munculkan teknik diskusi di kelas, melakukan diskusi di kelas untuk bahas topik tertentu.
Di sana ada interaksi tanya, menjelaskan, bertanya, dan menjawab pertanyaan sesuai topik yang didiskusikan. Contoh lainnya seperti mengadakan seminar untuk mempresentasikan hasil penelitian. Yang ini bisa kita lakukan di kelas dengan petunjuk-petunjuk yang sudah ditentukan oleh kita tentunya. Yang berikutnya adalah project based learning. Ini adalah model pembelajaran yang melibatkan peserta didik dalam mengerjakan proyek yang kompleks dan bermakna. Salah satu contohnya misalnya sekarang tuh banyak juknis yang ada di buku-buku paket kurikulum Merdeka itu membuat short movie misalnya. Kemudian yang P5 sekarang itu ada P5 yang mengadakan project P4, project P5 itu. Jadi semua siswa terlibat, kemudian mereka mengerjakan sebuah proyek yang di sana sudah ditentukan oleh Bapak Ibu guru. Yang berikutnya ada problem based learning. Ini ada model pembelajaran yang bersifat problem solving, menyelesaikan masalah yang kompleks dan realistis. Contoh misalnya di mata pelajaran pendidikan keluarga misalnya ada tugas di mana mereka harus survei ke lembaga tersebut, kemudian menganalisis kasus hukum untuk menemukan solusi. Jadi nanti ada tanya jawab atau bertemu dengan misalnya satu kasus ditanyakan karena siswa ini akan berangkat pada sebuah menuju persidangan misalnya, jadi langsung di sana kemudian mereka mengangkat melihat satu kasus kemudian bertanya tentang kasus tersebut. Merancang strategi pemasaran untuk meningkatkan penjualan produk itu contoh lain dari learning problem based learning. Dan yang terakhir adalah model pembelajaran contextual learning. Model pembelajaran ini menghubungkan materi pembelajaran dengan kehidupan nyata dan pengalaman peserta didik. Contohnya misalnya melakukan kunjungan ke museum untuk mempelajari sejarah, mengadakan simulasi untuk mempelajari di sebuah organisasi siswa intersekolah atau OSIS. Itu ada momen di mana mereka bisa mempelajari sendiri dengan skala sekolah dengan memilih OSIS dan OSIS. Itu bagian dari implementasi proses pembelajaran kontekstual. Jadi menghubungkan materi pembelajaran dengan kehidupan nyata. Yang berikutnya manfaat dari identifikasi kebutuhan belajar. Sehingga ada peran dalam perencanaan pembelajaran. Yang kedua ada peningkatan efektivitas pembelajaran. Yang ketiga ada pengembangan kurikulum yang efektif. Tentu ini berangkat dari hasil identifikasi, di mana kalau kita menemukan ada siswa yang kesulitan, misalnya satu kasus misalnya ada seorang guru memberikan materi perkalian. Nah, di mana sebelum materi disampaikan tentunya ada materi sebelumnya harus dikuasai untuk memahami pelajaran tersebut, yaitu penjumlahan. Nah, di sini guru sebagai pendidik bisa memberikan perencanaan pembelajaran sebelum memberikan materi karena sudah diidentifikasi
dari siswa-siswi yang ada, pasti akan ada kendala dalam mengikuti pembelajaran tersebut. Nah, dari hasil identifikasi kita juga bisa menggunakan teknik-teknik pembelajaran yang lebih kreatif untuk bisa bisa memberikan proses pembelajaran itu bermakna bagi mereka dengan memilih beberapa teknik pembelajaran. Dan yang terakhir, penutup dari makalah ini, dari pembahasan di atas dapat kita simpulkan bahwa identifikasi kebutuhan belajar sebagai fondasi yang kuat dalam upaya menciptakan pembelajaran yang bermakna dan memberdayakan bagi semua peserta didik. Dengan begitu, kita dapat bersama-sama mencapai tujuan pembelajaran yang lebih baik dan lebih bermakna bagi semua individu di masyarakat. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kami mengutip satu ayat dari surat Al-Araf ayat 11, Allah tidak akan merubah sebuah kaum sampai kaum itu merubah diri mereka sendiri. Mudah-mudahan ada banyak diskusi yang kita dapati hari ini berkenaan dengan identifikasi belajar, kebutuhan belajar yang nantinya bisa kita terapkan atau kita implementasikan di lembaga tempat kita mengajar. Demikian presentasi dari kami, paparan, dan selanjutnya kami buka untuk sesi diskusi. Kami buka 3 termin untuk menyingkat waktu. Pada teman-teman sekalian dipersilakan untuk kami membuka diskusi presentasi kami hari ini. Oke, mana dulu tadi ya? Oke, Bu Zahra. Maka Bu Ragil. Siapa dulu Bu Ragil? Bu Ragil, ada Bu Zahra. Bu Ragil terlebih dahulu. Silakan Bu Ragil. Ya, baik. Terima kasih teman-teman dari kelompok 1 atas pemaparannya. Ya, izin Bu dosen. Yang mau saya tanyakan adalah apa sih contoh konkret dari dampak yang akan terjadi apabila kita mengabaikan kebutuhan belajar siswa dalam menyusun desain pembelajaran. Itu aja, terima kasih. Baik, saya konfirmasi pertanyaan dari Bu Ragil. Contoh konkret jika kita mengabaikan identifikasi kebutuhan belajar, demikian Bu. Iya, betul Pak Hayat. Baik, yang kedua, maka Bu Zahra. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Ahyat dan Pak Soleh yang telah memberikan paparan yang insya Allah sangat bermanfaat bagi kita semua. Sebelum masuk ke pertanyaan, ini ada satu temuan di dalam sesi KBM saya beberapa waktu lalu. Jadi sebetulnya saya iseng saja menanyakan kepada anak-anak kira-kira apa sih yang mereka inginkan gitu, dan apa yang membuat mereka tuh bisa sampai malas belajar. Terus ada satu anak bilang seperti ini, Bu, kita tuh kenapa sih di Indonesia kita harus belajar sembarangan? Kenapa kita tidak difokuskan gitu? Misalnya yang IPA ya sudah, IPA-nya misalnya biologi, sepanjang itu dia belajar biologi aja, nggak usah belajar bahasa asing, bahasa Inggris oke lah katanya, nggak usah belajar bahasa asing, nggak usah lagi belajar bahasa Indonesia dan lain sebagainya. Nah, apakah fenomena ini juga termasuk kebutuhan untuk menunjang pembelajaran? Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian kira-kira apakah kebutuhan seseorang itu ada batasnya, Pak? Khususnya dalam pembelajaran, karena yang kita tahu kan sering orang-orang bilang kebutuhan orang itu beda-beda, kebutuhan orang itu beda-beda. Nah, apakah kebutuhan itu sendiri khususnya dalam pembelajaran itu ada batasnya atau tidak? Kurang lebih itu saja Pak yang mau saya tanyakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Zahra. Dengan 2 pertanyaannya, saya coba konfirmasi. Mendapati satu fenomena
di mana ada satu siswa yang mempunyai statement atau opini, kenapa kita belajar banyak materi, kenapa tidak fokus dengan satu mata pelajaran. Misalnya didapati dengan minatnya ada di biologi, hanya biologi saja. Demikian Bu Zahra. Ya, kurang lebih begitu, Pak. Oke, Kemudian, yang apakah pertama itu itu yang termasuk kebutuhan juga atau tidak? ya. Kemudian yang kedua, kebutuhan belajar itu ada batas. Kebutuhan belajar itu ada batasnya atau tidak gitu, Bu? Iya, betul, Pak. Baik, terima kasih. Yang ketiga, Pak Iwan, sudah raise hand. Ya, Mangga, Pak. Bismillah. Terima kasih pada kelompok yang sudah menyajikan makalah dan juga ke Bu dosen ya yang sudah mendampingi diskusi kita. Langsung saja, kaitan dengan pembahasan ini sangat penting sekali ya. Need assessment terhadap pembelajaran artinya kita harapkan mengenali kebutuhan siswa. Nah, tapi tentu tidak sampai di situ ya. Eh, Peran yang kita harapkan dengan tahapan mengenal kebutuhan siswa kan pada akhirnya kita harus memberikan pelayanan ya sesuai dengan kebutuhan tersebut sehingga pembelajaran akan efektif sesuai dengan kebutuhan yang ada pada siswa-siswa kita. Pengalaman kami di lembaga ya cukup lama mendampingi dan sebagai pelaku juga, karena pun saya juga sebagai seorang guru dan mendampingi teman-teman guru. Kadang-kadang kebingungan gitu ya ketika sudah mengenali kebutuhan siswa, tetapi banyak keterbatasan untuk memberikan apa namanya pemenuhan terhadap kebutuhan-kebutuhan tersebut. Oleh karena itu, mungkin dari tim penyaji dan dalam kelompok diskusi kita ini bisa menyajikan atau bisa merumuskan strategi apa yang bisa kita pakai di dalam kebutuhan-kebutuhan peserta didik itu yang ketika kita kenal lebih jauh, mendalam, pasti akan banyak keberagaman gitu ya. Pasti banyak keberagaman yang akan kita temukan dalam peserta didik kita. Keberagaman kemampuan, keberagaman tingkat konsentrasi, dan keberagaman lain-lainnya. Dan itu membutuhkan feedback dari kita yang akan menyajikan pembelajaran. Nah, karena itu intinya tadi ya bagaimana strategi kita sebagai pendidik untuk memenuhi keberagaman kebutuhan dari peserta didik kita, baik dalam proses pembelajaran ataupun tentunya kaitan dengan asesmennya ya sebagai pengukuran dari hasil pembelajaran tersebut. Mungkin demikian Pak Hayat dan rekan-rekan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Iwan pertanyaannya. Kami konfirmasi pertanyaan dari Pak Iwan adalah bagaimana strategi kita sebagai pendidik untuk bisa memenuhi keberagaman dari siswa. Kurang lebih seperti itu Pak Iwan. Ya, baik Bisa. tadi ya dilihat dari sisi proses pembelajaran yang kita lakukan dan juga asesmen pengukuran hasil belajar. Baik, terima kasih atas pertanyaan Bapak dan Ibu, rekan-rekan sekalian. Kami mencoba menjawab pertanyaan dari mulai dari nomor 1 ada Bu Ragil tadi. Pak Soleh sudah mulai bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman. Saya bisa. Bismillahirrahmanirrahim ya. Saya ucapkan ribuan terima kasih atas partisipasi teman-teman sehingga diskusi kita hari ini jadi hangat meskipun luar dingin. Tadi saya mencoba menjawab pertanyaan daripada Bu Ragil. Ya apa bukti contoh konkretnya jika kita salah mengabaikan kebutuhan belajar. Jadi kalau kebutuhan belajar itu kalau saya logikakan itu seperti ada seorang pasien yang datang ke seorang dokter, dia sakit. Ya, dia sakit mata, ya berarti yang diberikan oleh dokter itu adalah obat mata. Tapi kalau setelah dia diagnosa sakit mata yang diberikan istilahnya sakit kepala, maka itu kira-kira itu nyambung. Jadi sakitnya itu tidak sembuh. Nah, dalam dunia pendidikan tentunya mungkin begini, kalau misalkan kita tahu bahwa sedikit itu dia tidak bisa
membaca. Ya. Terus kita ajarkan dia untuk berpidato, ya, atau menghafal. Ya. Berarti membaca aja dia susah, apalagi menghafal. Walhasil kalau kita kita mengabaikan daripada identifikasi dalam belajar, maka kita tidak akan pernah mendapatkan apa yang menjadi tujuan. Kita tidak bisa memberikan sesuatu apa yang mereka butuhkan. Kira-kira gitu, Bung Agil ya. Nanti bisa ditambah oleh teman-teman yang lainnya. Terus yang kedua tadi ada fenomena tadi muridnya Bu Jahra ya. Kenapa sih kita mesti belajar banyak ini itu? Ya, ya saya Bu, di pondok ini pelajaran saya itu ada 35 atau 40 pelajaran. Jadi saking banyaknya tidak maksimal. Padahal kalau kita lihat konteks ayat Al-Quran, di situ tertulis yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma, bukan utul ulum. Di situ kata-kata ilmu mufrad. Ya. Allah akan mengangkat yang beriman dan orang yang berilmu pengetahuan itu cuma satu gitu. Dulu waktu masih ada guru kami Allah yarham, kata beliau begitu. Jadi sebetulnya yang ideal itu Bu Jahra itu satu bidang macam aja yang diperdalam begitu. Nah, kenapa kita di Indonesia ini banyak pelajaran? Karena muaranya ya pada kebijakan dari pemerintah gitu misalnya. Jadi kalau kita lihat Al-Quran itu sebetulnya kita nggak usah banyak ilmu gitu ya. Cukup satu aja di dalamin itu mantap. Itu kata Al-Quran ya langsung gitu ya. Tapi kan kita kenapa mesti banyak belajar ya? Karena kita mengikuti lagi-lagi kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah yang mau nggak mau, suka nggak suka ya kita mengikut. Terus tadi Bu Jahra juga menanyakan kebutuhan belajar itu ada batasnya. Ya, kalau menurut saya pribadi ya. Dulu guru saya pernah ngomong begini, kalau kita dikasih umur 10 tahun di alam dunia ini, ya, dengan umur sebanyak itu kalau kita harus untuk belajar, itu tidak akan pernah cukup buat belajar. Kalau cash sebenarnya Imam Al-Mahdi yang kalau itu tidak mungkin kita juga ada namanya Afrorid ya. Untuk berdoa sampai soal aja ilmu yang diberikan sebuah ini kita bangsa kita lagi pesta demokrasi orang dunia politik tidak saya Pak Iwan ya misalnya setelah perkasa ternyata macam-macam bagaimana menjembataninya kira seperti itu ya kalau kita jadi kalau batin kalau menjembatani kan mesti punya program. Sepengetahuan saya kalau ada namanya program itu ujung-ujungannya udah ada anggaran yang digelontorkan ya. Nah terus bagaimana itu untuk menjawab semua ya berarti itu sekolah apa yang didahulukan dan alhamdulillah ya kalau dulu di pondok mau diajarkan oleh Pak Kiai ya apa yang kita mampu itu kerja kita itu bukan ketinggalkan tapi kita kerjakan di waktu yang lain jadi ada namanya skala prioritas begitu juga dengan tadi proses asesmen ya karena tadi dari kebutuhan belajar yang macam-macam apa asesnya macam-macam juga itu ya lagi-lagi itu nanti kembali kepada kemampuan pendanaan sekolah. Ya, kalau sekolah kita yang kebutuhan
kewajiban apa tapi kalau berarti apa yang kita bisa dulu, jadi ada namanya skala prioritas. Jadi mungkin itu penjelasan saya yang mungkin banyak salahnya nanti akan dibimbing atau ditambahkan oleh Pak Hayat atau dosen. Yes, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Soleh. Bu dosen dan teman-teman sekalian, mohon izin menambahkan dari jawaban Pak Soleh terkait pertanyaan yang pertama. Tadi contoh konkret jika mengabaikan identifikasi kebutuhan belajar. Bapak Ibu tadi bagaimana kita bisa memberikan materi pada peserta didik yang bermakna, yang bisa dengan sesuai dengan kebutuhan. Jadi catatannya adalah memang siswa-siswi kita di kelas itu beragam. Jadi memang butuh yang namanya assessment di awal. Bagaimana kita bisa mengetahui kelemahan, kendala dari siswa tersebut. Tadi yang namanya identifikasi kebutuhan belajar. Ada siswa A yang latar belakangnya misalnya dari keluarga yang bermasalah, tentu akan berbeda dengan mereka-mereka yang dari latar belakang keluarga yang baik-baik saja. Mereka berada di dalam kelas menerima pelajaran itu pasti akan berbeda. Nah, hal ini tentunya akan menyebabkan banyak permasalahan nanti jika kita mengabaikan proses identifikasi belajar ini. Kalau secara teori memang di kurikulum Merdeka ini ada yang namanya diagnosis kognitif, ada assessment sumatif dan formatif. Itu yang menjadi rekomendasi atau keharusan seorang guru sebelum menyampaikan materi di kelas harus bisa tadi melihat. Tujuannya tadi adalah untuk bisa bagaimana materi ini bisa tersampaikan dengan baik, bermakna pada mereka. Jadi kalau misalnya di sini dibilang contoh konkretnya akan ada banyak. Satu, mereka akan tidak banyak, tidak antusias, tidak simpatik, tidak konsentrasinya tidak berfokus pada satu pelajaran. Mereka akan malasan belajar, malas masuk sekolah. Itu juga akan berdampak pada siswa yang kalau kita tidak melihat di awal apa sih kendalanya. Jadi kalau nanti sudah kendala, kita akan observasi, kemudian ada assessment, ada interaksi. Interaksi ini artinya adalah kita mencoba berinteraksi sama siswa, menggali informasi-informasi yang menjadi kesulitan atau kendala dari siswa tersebut. Yang kedua, fenomena kenapa di Indonesia tidak mempelajari satu mata pelajaran. Yang pertama menurut saya adalah dengan banyak ya memang satu lagi adalah kebijakan polisi dari pemerintah. Tujuannya adalah salah satu tujuannya adalah memberikan kesempatan para siswa untuk bisa melihat minat dan bakat mereka di mana. Ada satu pengalaman di sekolah kami, ada jurusan di mana jurusan yang diambil A dengan latar belakangnya adalah teknik, kemudian dia bisa sekarang tuh bisa menjadi bekerja di bidang kesehatan, menjadi bidan. Artinya apa yang dipelajari, apa yang didapati selama di sekolah itu misalnya di satu ini lingkupnya ada misalnya di jurusan atau IPA, IPS, kemudian ada kalau di SMK itu ada banyak jurusan. Itu tidak
kita tidak bisa menjamin jurusan yang akan dirasakan sama dia dengan dirasakan sama peserta didik itu adalah di mana mereka pelajaran yang sama dengan di luar sana. Jadi belum tentu pelajaran yang dia dapati di sekolah itu bisa dirasakan juga di luar sana. Jadi akan memberikan kesempatan banyak pada siswa untuk bisa mendapatkan pengalaman-pengalaman belajar yang nantinya bisa bermanfaat untuk mereka menjalani kehidupan seperti itu. Kebutuhan belajar itu ada batasnya atau tidak? Secara teori tidak ada batasnya, tapi pada praktiknya mungkin ada. Pada praktiknya mungkin salah satu contohnya adalah bisa terbatas karena usia, misalnya usia mungkin dengan konsentrasi yang menurun, kondisi fisik, nah itu akan bisa membatasi proses belajar. Jadi kalau secara teori proses belajar itu tidak ada batasnya. Tapi memang pada prakteknya adalah keterbatasan itu akan muncul pada saat misalnya ada karena usia, karena kondisi fisik yang memang sudah tidak lagi baik untuk ikut belajar lagi. Demikian tambahan dari saya. Mudah-mudahan masih banyak yang kurang. Jawaban dari selanjutnya akan menyerahkan kepada Bu dosen untuk bisa mendapati pendalaman dari materi yang sudah kami sampaikan. Baik, terima kasih. Masya Allah, diskusinya lumayan hidup ya. Jadi saya pertama-tama mohon dimaafkan gitu atas permintaan saya untuk penyerahan materi. Namun saya tidak improvement materinya gitu. Memang saya ada deadline pekerjaan, jadi saya belum sempat. Semoga nanti kelompok berikutnya saya bisa meluangkan dan tetap Bapak Ibu membagikan materinya ke saya hari Rabu ya Bapak Ibu, sehingga kita bisa coba sama-sama telah. Ini untuk kelompok pertama, saya mohon maaf ya Pak Hayat dan Pak Soleh, jadi tidak sempat. Nah, ini tadi disampaikan oleh Pak Hayat akan ada 3 termin, betul Pak? 3 pertanyaan. Oh, 3 pertanyaan, baik-baik. Nah, jadi rencana tadi dari Pak Iwan, kita akan lanjut lagi jam berapa tadi Pak? 12.30. 12.30, apakah disepakati? Ya Bu, udah nggak apa-apa. Ya, Biar kita baik. sholat Ya. zuhur dulu, baru nanti lanjut gitu. Ya, jadi nanti 12.30 ya, insya Allah sekitar itu kita akan lanjut lagi. Nanti akan saya coba berikan bimbingan gitu ya, yang saya bisa berikan perihal bagaimana sih mengembangkan materi presentasi gitu ya Bapak Ibu ya, agar kita fokus pada topik yang kita sedang perdalam gitu ya. Ini juga sudah bagus apa yang disampaikan kelompok Pak Soleh dan Pak Hayat, sehingga memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang bagus juga tadi dari Mbak Ragil, soal analogi yang tepat gitu ya. Kemudian Mbak Zahra juga, Mbak Zahra, memang kalau di negara kita kan, di sini azan ya mungkin kita akhiri dulu ya Bapak Ibu ya. Betul Bu, salat dulu. Oke. Baik, terima kasih. Kita akan lanjutkan insya Allah jam 12.30 sekitar itu. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan itu terlalu luas Pak. Jadi kalau bisa kita langsung fokus pada spesifik topik kita, gitu. Apa sih yang mendasari pentingnya kita untuk membahas topik ini, gitu ya Pak ya. Urgensinya apa, gitu. Sehingga lebih mengena gitu Pak, gitu ya. Jadi untuk yang berikutnya juga begitu, kelompok berikutnya. Nah kemudian ini rumusan masalah. Rumusan masalah ini
Ya memang sih di awal ada yang apa namanya, Bu, apakah ada ketentuan gitu? Siapa yang menanyakan kemarin ya? Ya, Bu. Pak Ahyat ya? Pak Iwan. Pak Iwan, Pak Bu. Iwan. Pak Iwan. Ya, saya Pak sih Iwan nanya di grup WA. ya. Jadi saya sebenarnya begini, kalau ketentuan itu saya pribadi itu sebenarnya rujukannya kan ini ya, kalau kita sedang berkuliah di UIA tentunya mungkin makanya saya tanyakan apakah di UIA sudah ada gitu. Mohon maaf Bapak Ibu, saya juga baru mengajar semester ini di UIA, jadi belum eksplorasi mengenai buku panduan yang mereka keluarkan gitu. Nah, Bapak Ibu apakah sudah memiliki buku panduan karya ilmiah atau ada? Sudah memegang? Yang dari UIA? Sudah ya, Bu. Sudah ada? Sudah. Nah, kalau makalahnya apakah juga ada atau hanya misalnya skripsi, tesis, disertasi atau ada juga makalah? Kita juknis aja, Bu. Ya, juknis tentang skripsi. Tentang penyusunan tesis atau skripsi. Oh, itu saja. Tapi makalah tidak ada, Pak? Tidak ada. Oh, gitu. Baik. Nah, kalau tidak ada berarti kita fleksibel ya. Artinya kita coba kembangkan. Nah, ini rumusan masalah. Rumusan masalah ini kalau bisa berangkat dari apa 5W plus apa itu Pak? What, when, gitu ya Pak ya? W5X berarti. Ya 5W itu, plus 1 jadi H. itu. Jadi apa sih identifikasi apa need assessment itu gitu? Nah, siapa yang melakukan need assessment? Mengapa dilakukan need assessment? Why? Gitu ya Pak ya. Jadi nanti berangkat dari itu untuk rumusan masalah. Nah, kemudian tujuan tentunya menjawab daripada rumusan masalah. Nah, kemudian ini bab 2. Nah, ini terlihat ya Bapak Ibu ya, di sini ada Anda lagi. Nah, ketika saya kurangi maka dia akan hilang. Nah, ini banyak sekali kelebihan spasi. Ini sih terkesan simpel tapi mengganggu. Wah, banyak nih. Nanti perbaiki sendiri. Bapak Ibu, intinya itu ya, dipahami ya. Nah, kemudian kalau kita menulis karya ilmiah itu upayakan ya, upayakan kita juga belajar mengenai bahasa Indonesia, tata bahasa. Jadi upayakan kita menuliskan kalimat itu SPOK Bapak Ibu. Subjek, predikat, objek, gitu ya. Nah, ini awal alinea dan awal paragraf ini sudah menggunakan kata dalam. Itu namanya bunuh diri, Bapak Ibu. Jadi upayakan awal itu kata keterangan misalnya ya, keterangan waktu, keterangan apapun, kemudian baru subjek. Nah, kalau ini sudah benar nih. Ini seorang pendidik perlu. Nah, ini subjek. Dalam kegiatan belajar ini mungkin maksudnya keterangan waktu ya. Keterangan kondisi ya. Kondisi ya dalam kegiatan belajar. Namun hindari menggunakan kata dalam itu di awal kalimat atau apalagi awal alinea. Itu hindari sekali. Nah, ini sangat banyak kata-kata dalam di sini, ini dalam, itu hindari Bapak Ibu. Ya, dengan juga ini adalah kata penghubung. Nah, itu ya, ini kita masih berkutat di tulisan, kata bahasa. Itu penting untuk kita perhatikan. Kita pelan-pelan karena apa? Nanti ketika menulis tesis penting untuk Bapak Ibu juga sesuai kaidah SPOK ya. Ini kita latih mulai dari sekarang dari menulis materi-materi presentasi itu kita melatih karena tidak mungkin sesuatu keterampilan itu kalau ujuk-ujuk gitu ya, ujuk-ujuk bisa, tapi kita perlu latihan berkali-kali. Nah, momen untuk latihan saatnya adalah ya kalau mahasiswa pada saat mengerjakan tugas-tugas ya, sehingga pada saat tugas akhir penyelesaian tesis, maka kita sudah menjadi terbiasa. Nah, itu Bapak Ibu. Kemudian ini konsep kebutuhan belajar. Konsep kebutuhan belajar yang ingin. Nah, ini apalagi nih Bapak Ibu nih. Kata dan ini berulang-ulang di sini. Dan itu apa Bapak Ibu? Dan di awal kata sambung. Nah, yang namanya betul, yang namanya kata sambung itu ibarat jembatan ya Bapak Ibu, menyambungkan antara jalan kiri dan jalan kanan itu berarti dia harus ada kalimat atau kata sebelumnya dan kata sesudahnya. Namanya dia penghubung.
Jadi tidak boleh di awal di awal kalimat, gitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian ini secara penulisan, kaidah penulisan, ini saya melihat ada Juju Sujana di sini. Juju Sujana 2001. Sekarang kita cross check ke daftar pustaka apakah ada atau tidak. Juju Sujana. Sepertinya tidak ada ya Bapak. Nah, sepertinya tidak ada ya Bapak ya. Nah, ini insya Allah tidak ada. Jadi begini Bapak Ibu. Mulai sekarang kita harus konsisten belajar untuk sesuai apa yang ada nih, sitasi ya. Kita merujuk siapa gitu di sini, sumbernya dari mana, itu harus juga tertulis di daftar pustaka. Pun begitu sebaliknya. Ketika kita menuliskan beberapa sumber rujukan atau pustaka di daftar pustaka, maka itu juga ada di daftar di pembahasan. Bisa dipahami ya? Pak Soleh dan Pak Ahyat, kira-kira ini Ya, Juju Bu. Sujana kok tidak dimasukkan di daftar pustaka? Alasannya mengapa, Pak? Mengapa? Pak Soleh, mute Pak. Ya Pak Soleh. Masih di mute Pak. Nah, Pak Ahyat, lagi keluarnya. Jaringan ya Pak Soleh ya. Oke, intinya begitu ya, dipahami Bapak Ibu, harus sesuai apa yang ada di pembahasan harus tertulis di daftar pustaka, begitupun sebaliknya. Nah, kemudian itu karya ilmiah itu harus begitu. Jadi melatih kita untuk kejujuran, melatih kita untuk konsistensi gitu ya. Nah, ini misal saya ingin coba mencontohkan bagaimana sih menulis sitasi yang betul, yang benar, yang betul ya, yang tepat. Nah, ini saya coba contohkan. Misal, karena ini saya lihat, nah kalau nama penulis buku atau artikel adalah Juju Sujana, maka yang dimasukkan di pembahasan adalah hanya Sujana saja ya. Nah, di daftar pustakanya maka dibalik Sujana, Juju. Nah, ini coba saya contohkan ya. Coba saya contohkan mengambil salah satu nama dari teman-teman, misalnya ya. Misalnya ini. Misalnya Bu Ragil. Nah, Bu Ragil adalah seorang penulis ya, penulis artikel atau buku gitu. Dan tulisan beliau itu diterbitkan tahun misalnya kita mengambil di sini ya. Nah, ini. Jadi misalnya tahunnya ini enggak ada tahun 2024. Ya. Oke, ini dulu deh. Jadi kalau kita menuliskan sitasi di pembahasan, itu bagaimana caranya Bapak Ibu? Nama yang kita ambil yang mana? Di pembahasan untuk memasukkan di kalimat, misalnya menurut ini. Kita mau menuliskan sumbernya berasal dari Ragil Agustina Triani. Maka kita menuliskannya seperti apa Bapak Ibu? Triani, ya, Triani Ragil Agustina. Triani Ragil Agustina. Jadi Triani Ragil Agustina. Triani, Ragil Agustina, gitu ya Bu. Ini di pembahasan atau di daftar pustaka? Daftar pustaka. Di pembahasan. Kalau daftar pustaka Triani, R Agustina gitu ya Bu. Jadi kalau di daftar pustaka bagaimana?
Triani, koma, R titik Agustina. Gini, Iya, ada yang bisa mengoreksi? Ada yang bisa? Ada Bapak Ibu? Jangan takut salah Bapak Ibu. Kita belajar sama-sama. Di daftar pustaka Agustina di depan, Triani R di belakang. Oke, ini versinya Bu Ragil tadi ya. Nah, kalau versinya Pak Muammar adalah bagaimana Pak? Agustina di depan, Ah, koma Triani R. Triani R. Ragil. Ini Triani Ragil. Iya. Oke. Nah, namanya adalah Ragil ini ya namanya ya. Oh iya. Oh enggak. di pembahasan Triani aja ya Bu ya. Oh Triani. Mau revisi dari Mbak Ragil gimana? Kalau di pembahasan Triani Coba. 2024. Terus daftar pustaka? Daftar pustakanya iya Triani R Agustina gitu. Oke. Jadi tidak ada perubahan. Pak Muammar gimana? Ada perubahan? Iya, Triani di depan, nama akhir ada di depan, Bu. Nama air di depan. Kemudian? Triani, koma, Ragil Agustina. Triani, koma, Ragil Agustina. Iya. Oke. Nah, jadi ini banyak ininya. Nah, jadi begini. Kita kalau menulis ini di pembahasan sudah betul ya, Triani. Jadi nama apa ini namanya? Nama belakang atau family name ya biasanya kalau belakang itu, atau nama belakang lah kalau kita kan Muslim biasanya nggak ada family name ya. Kita nama belakang. Nah, kalau ini sudah betul, jadi Triani saja yang diambil. Nah, kemudian di daftar pustaka kalau memang biasanya itu disingkat ya Bapak Ibu. Makanya kalau menggunakan reference manager itu biasanya otomatis. Jadi begini, Triani R.A. Nah, ini kalau satu orang ya, baru begini. Nah, kalau ini kita menuliskannya secara manual, maka kita harus detail memperhatikan penulisan nama. Sehingga mengapa harus disingkat begini, Bapak Ibu? Ya, R.A-nya Ragil Agustinia disingkat. Ketika misalnya penulisnya lebih dari satu, misalnya coba ditambahkan ini ya, yang juga 3. Nih contoh. Namanya Sekar Amalia Azahra. Nah, kemudian ini tadi kita sudah dis ya. Ini kita dis. Kemudian ini, maka dituliskan kalau 2 orang nih, kita bicara 2 orang ya, 2 orang, maka yang dituliskan apa di pembahasan? Triani dan Az-Zahra. Triani dan Az-Zahra. Kemudian di daftar pustaka, ini kita hapus saja. Nggak usah ya. Bagaimana di daftar pustaka? Triani, koma, R, titik, koma, dan Az-Zahra. Oke, ini menurut Mbak Zahra ya? Mbak Zahra atau siapa? Mbak Zahra ya? Iya Bu, saya. Oke, nah Triani, koma, R, titik, koma, dan Az-Zahra, koma, S, A. S titik A ya. S titik A. S titik A. Dalam kurung 2024 tahun. Yakin sudah tidak ada perubahan? A-nya ditulis ya Bu?
Siapa yang bertanya? Bu Ragil? Iya, Triani seperti yang di atas. Triani, Enggak, ini Mbak Zahra dulu. Mbak Zahra udah clear ini? Clear Bu, clear. Oke, Mbak Zahra udah clear. Kemudian Mbak Ragil gimana? Mungkin yang depannya ayat tetap ditulis ya, Bu? Jadi kalau dari Mbak Zahra kan, sekarang saya satu orang lagi ya, kita coba. Satu orang lagi Mbak Ragil. Nih. Jadi bagaimana Mbak Ragil? Triani, koma R titik A dan Azahra, koma titik SA. S titik A 2024. Yakin S titik A 2024? S titik A titik 2024. Nah, jadi kalau dalam kaidah penulisan titik ya itu sangat berarti ya, ada makna gitu. Maknanya ini adalah singkatan gitu. Nah, jadi ini kalau penulisnya 2 orang ya. Jadi Mbak Zahra masih kurang tepat ya. Jadi Triani R ketinggalan A. Nah, ini yang sudah tepat ini dari Mbak Ragil. Jadi sudah dipahami ya, ini ya penulisan daftar pustaka. Nah, kemudian saya ingin juga mencontohkan sebenarnya bagaimana sih menuliskan daftar pustaka yang lengkap itu. Nih ya. Ini kalau kita coba telaah dari kelompoknya Pak Soleh dan Pak Ahyat, di sini kan coba kita cermati. Nah, di sini ada penulis Rahmawati. Nah, kemudian ada judul artikel ya, ini Indonesian Journal of Primary, ini nama jurnalnya. Kemudian judul artikelnya adalah identifikasi masalah. Nah, di sini di sumber yang ketiga ada tertulis identifikasi masalah. Nah, begini, ini harus konsisten ya Bapak Ibu. Jadi misalnya menggunakan huruf kapital di awal kata, maka gunakan di awal kata semua, jangan menggunakan kapital semua begini. Ini tidak konsisten ya. Atau hanya di awal kalimat. Ini seperti ini. Jadi konsisten. Kalau ingin menggunakan kapital di awal kata, maka lakukan itu terus sampai selesai ke bawah. Gitu ya. Nah, kemudian ini kan tidak urut ya, Rahmawati kemudian D. Nah, ini harus urut sesuai abjad penulis, nama belakang penulis ya. Tadi kan kita sudah belajar bagaimana menuliskan sitasi baik itu di pembahasan maupun di daftar pustaka. Nah, ketika itu sudah dipahami, maka menuliskan di daftar pustaka kalau secara manuali, maka ini harus disesuaikan abjad ya Bapak Ibu ya. Misal ini kalau kita perbaiki sesuai abjad, maka bagaimana Pak Soleh? Wah, nggak tahu, Bro. Silakan Bu. Tapi saya nggak tahu rumusan gimana ya. Oh gitu. Ada yang paham nggak Mas? Ya? Desyarani dulu Bu, paling awal. Di apa? Yang pertama Desyarani dulu yang awal. Disarani itu apa ya? Ini Bu, Desyarani yang namanya. Oh, Desyandri ya nama ini. Desyandri. Oh ya, oke. Nah, Desyandri, ini kita sampai sini aja ya contohnya ya, sampai sini aja. Jadi disusun ya Bapak. Ini karena manual ya, kalau menggunakan reference manager maka Bapak Ibu tidak perlu menyusunnya karena Mendeley atau Zotero atau yang lainnya itu yang menyusun. Nah, karena kita manual maka ini harus posisinya di atas ya. Ini dalam rangka kita belajar untuk menulis karya ilmiah yang berkualitas dari segi penulisan ya, maupun nanti setelah ini baru substansi. Nah, kemudian ini kemudian apa lagi Mbak Zahra? Ini udah urut Bu, udah dari yang namanya. Oh iya. Oke, ini sudah urut ya. Ini cuma ini kurikulum ini sepertinya dia salah satu sumber ini. Jadi dia posisinya setelah D. Gitu ya. Jadi dipahami ya maksudnya Pak Soleh kira-kira sudah paham belum Pak Soleh? Sudah. Diurutkan sesuai abjad artinya awal nama belakang penulis. Nah, ini DKR. Nah, ini ya, ini kalau kita menuliskan manual. Nah, kemudian kita coba di sini. Sebenarnya tadi saya sempat ya setelah saya mencermati makalah daripada
Pak Soleh dan Pak Ahyad. Ini saya izin share screen ya. Mungkin setelah ini formatnya kita ubah ya, tidak makalah, tapi boleh esai gitu, semacam esai atau artikel. Nah ini saya stop sharing dulu ya. Stop sharing. Jadi ke depan mungkin kita ubah formasinya menjadi formasi artikel saja. Jadi Bapak Ibu jangan worry tentang formasi artikel, sama saja kok dengan makalah. Jadi hanya mengubah susunannya. Nah ini saya izin kita coba ambil contoh dari artikel yang saya bagikan kemarin di grup ya Bapak Ibu ya. Ya. Oh ya, saya mohon maaf ya. Jadi kemarin saya terlihat norak ya. Saking senengnya gitu ya. Saking senengnya itu sudah disampaikan bahwa akan publish tanggal 14. Namun entah ya karena perbedaan waktu di sana Eropa atau apa, saya belum paham. Namun entah sistemnya atau bagaimana. Saya lihat di webnya masih accepted gitu. Namun di typesetter manuskrip itu sudah publish tanggal 14 Maret gitu. Nah, saya izin share screen untuk yang jadi kita nanti melihat pola ya, pola penulisannya. Maaf, saya tadi mendadak kepikiran. Sepertinya formatnya kita perlu ubah saja, tidak makalah, tapi artikel saja. Sibuk ya. Oh ini. Nah ini ya, saya izin share screen. Nah ini artikelnya, jadi Bapak Ibu nanti bisa menuliskan format artikel, jadi misalnya judul apa yang akan. Nah, kita latihan ya, mengembangkan judul yang menarik gitu. Judul yang menarik, ini kan latihan juga saat menyusun judul judul tesis gitu ya, atau judul-judul presentasi gitu ya. Jadi dibuat semenarik mungkin. Nah, ini kami kembangkan judul ini gitu menggunakan kata tanya di subjudulnya ya. Jadi ini membangun ketahanan, building resilient pasca pandemi COVID. Can it di sini nanti Bapak Ibu boleh menuliskan ringkasan daripada keseluruhan materi yang dipaparkan dalam artikel ini gitu. Jadi sebaiknya sih abstrak ya, kita berlatih untuk menuliskan abstrak. Abstrak itu apa saja sih isinya? Nah, itu kita melatih mulai dari sekarang. Nah, kemudian ini saya tidak menuliskan introduction. Sebenarnya ini adalah introduction ya. The impact ini judul ini. Nah, introduction ini pendahuluan ya, pendahuluan bisa ditulis dalam bentuk kalimat, bisa Bapak Ibu nanti menuliskan pendahuluan saja boleh, atau dalam bentuk kalimat. Nah, pendahuluan di sini adalah latar belakang ya, latar belakang mengapa kita menulis topik ini gitu ya. Tadi sempat di awal di makalah Pak Ayat saya sampaikan bahwa di pendahuluan itu kita menuliskan latar belakang. Nah, ini judulnya ini di pendahuluan mencakup seluruh pembahasan ya. Di sini dampak pandemi COVID pada ketahanan anak usia dini dan manfaat daripada bermain. Nah, ini dipaparkan di sini. Kemudian ini metode nanti boleh Bapak cantumkan, boleh tidak ya. Sebenarnya kan kalau
tugas presentasi hanya literatur studi ya, hanya menelaah beberapa literatur yang kemudian menjadi satu tulisan. Nah, boleh menggunakan metode atau tidak, misalnya maksudnya Bapak Ibu boleh mulai dari pendahuluan, kemudian pembahasan ya, setelah itu atau boleh mengkombinasinya dengan studi literatur gitu ya. Jadi setelah pembahasan studi literatur, baru pembahasan, setelah pembahasan kesimpulan ya, kesimpulan begitu, simple. Nah ini saya kalau ini tulisan di sini, nah ini tadi yang saya sempat singgung di awal rumusan masalah itu ya. Jadi semua tulisan karya ilmiah itu harus mencakup 5W plus 1H ya. Jadi what-nya apa di sini? Ini ya, what is the definition? Nah, kita mau awali dari definisi dulu. Jadi kalau Pak Ahyat, apa sih need assessment itu gitu ya, Pak Ahyat? Nah, ini kemudian jadi kita bikin kalimat yang menarik. Nah, ini why-nya. Why are digital puzzle essential? Mengapa need assessment itu penting? Nah, tadi sebagaimana pertanyaannya Mbak Ragil ya, mengapa need assessment itu penting? Bagaimana dampaknya ketika diabaikan gitu ya? Itu kemudian creative play building resilience in young children ini how ya? Bagaimana creative play itu dapat membangun ketahanan pada anak usia dini? Nah, ini how-nya ya. Jadi begini Bapak Ibu. Kemudian di sini juga when-nya itu di sini saya nih di sini for a long time. Jadi sejak lama ya, puzzle ini sudah digunakan di pendidikan anak usia dini. Nah, sampai hingga sekarang ini Sudoku puzzle ini adalah penggunaan puzzle digital di permainan matematika simple ya, sederhana dengan Magic Square. Nah, ini penggunaan puzzle terkini. Jadi, kalau kita menulis suatu karya, upayakan itu ada dari topik itu muncul ya sampai perkembangan terkini. Terkininya seperti apa sih? Kebaruannya itu seperti apa? Itu kita juga coba ungkapkan dalam tulisan kita. Nah, misalnya need assessment itu dulunya awalnya digagas oleh siapa sih? Nah, itu memang perlu eksplorasi. Nah, kemudian saat ini need assessment itu formulanya seperti apa sih gitu. Nah, itu juga perlu kita ungkapkan dalam tulisan kita. Itu terkait dengan kebaruan. Nah, ini discussion. Nah, ini where-nya di sini kami menempatkan Indonesia ya, karena kita memang dari Indonesia. Jadi bagaimana penerapan puzzle untuk ketahanan kasus di ruang kelas anak usia dini di Indonesia. Nah, ini where-nya gitu ya Bapak Ibu ya. Sampai sini saya terlalu cepat ya, terlalu semangat Bapak Ibu. Kira-kira dipahami nggak Bapak Ibu? Sampai sini apakah setuju dengan formasi artikel atau kita tetap makalah? Atau ingin mencoba artikel? Sebenarnya sama saja, hanya pola ya. Bagaimana Bapak Ibu? Pak Muammar gimana kira-kira? Nyoba artikel mungkin kalau menurut saya, yang Ya, mata kuliah lain kan makalah semua ya. Nah, ya. nyoba artikel di sini. Ya, jadi nanti Pak Muammar kirimkan hari Rabu. Semoga saya ada waktu. Nanti kita review sama-sama, baik itu segi penulisan maupun substansi yang ditulis, kontennya. Gitu ya. Jadi pada saat presentasi nanti teman-teman disajikan dengan materi yang relevan, yang kita juga bisa lebih dalam gitu, membahas tentang topik yang kita angkat gitu ya. Siap ya Pak Muammar kalau hari Rabu. Sayanya kemarin yang Pak Soleh yang belum siap untuk menelaah ya. Mohon dimaafkan. Nah, jadi ini begini. Jadi ada 5W plus 1H itu tadi. Juga Bapak Ibu sebenarnya ya saya ini tidak pandai dalam berbahasa Inggris, tapi kita gunakan beberapa fasilitas ya yang disediakan Google Translate. Nah, ini saya ingin berbagi ya bagaimana sih kita menggunakan Google Translate secara
secara apa namanya efektif ya. Jadi Bapak Ibu mau saya contohkan atau selama ini mungkin ada kendala dalam hal Boleh, Bu. Boleh. menggunakan referensi berbahasa Inggris? Ada keluhan atau bagaimana Bapak Ibu? Oh ya, kemarin yang menanyakan Pak Iwan. Pak Iwan sudah download beberapa, bagaimana Pak Iya, Iwan? sudah, Bu. Sudah. Terus kemudian sudah dibaca Pak Iwan? Ya itu kan semuanya berbahasa Inggris ya, Bu ya. Ya, Ya. kebetulan saya juga basic bahasa Inggris kurang. Tapi saya coba ada beberapa buku yang tipis itu bisa langsung diterjemahkan, Bu, pakai Google Translate itu. Yang by dokumen. Ya, yang. Oke, nah Tapi jadi untuk yang tebal kayaknya nggak bisa. Oke, cara belajar ya ketika kita menemukan satu buku, misalnya mungkin Pak Iwan ada mendownload buku Dick and Carey ya. Dick and Carey itu edisi yang tahun 2015 ya. Nah itu ada tentang need assessment, ya nggak Pak Iwan? Sempat nggak baca Dick and Carey Pak? Sempat buka-buka nggak secara skimming sekilas gitu Pak? Belum, Bu. Nah jadi harapannya nanti kelompok 2 dan berikutnya itu misalnya topiknya yang kalau sekarang ini jadi menggunakan satu model desain pembelajaran, misalnya ada dari Dick and Carey, dari yang beberapa saya bagikan itu buku-buku yang memuat model desain atau model pengembangan pembelajaran ya. Jadi kita pembahasan 10 presentasi itu adalah tahapan daripada model desain atau model pengembangan pembelajaran. Mulai dari need assessment. Nah, coba ya, kita coba ini dipahami ya pola formasi artikel. Ada yang bertanya? Kalau dari saya pribadi, Bu, untuk apa namanya format karya kita mungkin setuju dengan artikel ya, karena lebih umum untuk potensi pengembangan kami ke depan juga barangkali artikel-artikel ini kan bisa dikembangkan sehingga dimuat di jurnal dan seterusnya. Cuma mungkin untuk awalan terutama dari Ibu dosen ya diberikan satu. Pak, maaf saya interupsi. Ya. Jangan panggil saya Ibu dosen, Pak. Bu Sarifah aja. Ya artinya untuk panduan kami di awal gitu ya, mungkin Ibu buatkan sistematika yang inilah bahwa ini misalkan abstrak, kandung apa, muatannya atau komponennya apa saja, kemudian sistematika yang lain, sebuah artikel yang diharapkan seperti apa gitu. Mungkin begitu. Maksudnya template, Pak? Ya, template-nya yang lebih jelas lagi gitu. Oh, jadi kayak guidance-nya ya. Betul. Nanti coba saya ini ya Pak. Soalnya saya ya nanti saya akan bagikan. Jadi saya sih bukan saya yang mengembangkan ya Pak, tapi saya pernah ikut pelatihan dan itu sangat-sangat mudah kita pahami dan sangat mudah kita terapkan. Gitu. Atau saya bagikan sekarang ya, tapi saya mencari dulu sebentar ya, saya coba carikan biar saya jelaskan sekalian. Jelaskan jadi nanti kelompok berikutnya bisa sudah membuat formasi artikel. Sebentar saya cari dulu. Jadi ini yang seingat saya ya. Jadi kalau di pendahuluan itu Bapak Ibu, pendahuluan itu kita harus mengawali kalimat pertama itu dengan kalimat spektakuler. Ini ya. Ini saya mungkin butuh waktu Bapak Ibu untuk mencari. Ini sebentar. Ini saya contohkan di artikel yang kami buat ya. Ini nih pembahasannya di sini. Nah, ini kita awali daripada bahwa pandemi COVID itu dampaknya sangat signifikan pada kesehatan mental anak sedunia gitu ya. Nah, ini kita awali dengan kalimat seperti ini. Nanti Bapak Ibu cermati ya. Jadi bagaimana artikel kita bisa diterima itu kita awali dengan masalah besar. Kalau masalah itu tidak terpecahkan, maka akan terjadi kerusakan yang besar gitu ya.
Begitu ya. Jadi kita harus berani mengungkapkan bahwa masalah ini sangat urgent untuk dibahas secara kalau kita publishnya di internasional ya skala internasional ya permasalahannya. Nah itu Bapak Ibu. Nanti saya akan bagikan template dan apa saja muatan daripada setiap komponen daripada artikel ya Bapak Ibu ya. Baik, mungkin itu. Nah kemudian ini tadi ya Pak Ahyat dan selanjutnya kan tadi sepertinya Pak Soleh dan Pak Ahyat tidak menggunakan reference manager ya Pak ya? Tidak ya? Ya, belum bisa Bu. Nah, ya saya tuh sebenarnya ingin sekali pertemuan ya biar saya tuh langsung begini Pak Ahyat gitu Ya Pak. Pak, Ibu. Sebenarnya pingin banget gitu supaya ayo Bapak Ibu bisa gitu. Ini hal mudah sekali Bapak Ibu, mudah sekali menggunakan reference manager itu. Hanya memasukkan citasi gitu, hanya itu saja. Nggak sulit sebenarnya, tapi itu akhirnya menjadi kebutuhan kita. Karena kita tentunya ya Bapak Ibu mahasiswa itu kebutuhan, saya pun begitu dosen itu sangat membutuhkan reference manager. Nah, kemudian ini contoh ya, contoh penulisan ini APA ya. Jadi citation style-nya, gaya penulisannya itu kan ada banyak ya. Nanti Vancouver yang pakai angka 1, 2 itu Vancouver ya. Ini APA. Nah, ini Bapak Ibu nanti bisa melihat kalau manual, contohnya seperti ini Bapak Ibu ya, harus lengkap. Jadi namanya, bagaimana sih nanti Bapak Ibu bisa melihat di sini. Misalnya nih Anjeli et al. Nah, ini Anjeli. Nah, di sini Anjeli. Ya. Ada kota terbit, penerbit, ini ya. Halaman yang dirujuk, halaman berapa saja. Gitu ya, ini Bapak Ibu. Terus kemudian kalau buku itu terjemahan, harus ada penterjemahnya siapa, atau buku itu adalah book chapter, siapa editornya, itu harus jelas. Ini di sini Bapak Ibu bisa melihat contohnya, semua insya Allah lengkap ya. Di sini saya juga ada merujuk daripada beberapa dokumen global ya, dokumen internasional. Di sini ada ya. Aussie Child Care Network Team ini dari report ya, dari report. Kemudian, nah kalau kita menulis satu karya ilmiah, upayakan ya Bapak Ibu ya, upayakan cari sumber internasional dulu. Cari sumber internasional berdasarkan permasalahan kita itu apa, topik. Misalnya nih need assessment. Boleh berangkat daripada permasalahan belajar siswa ya. Atau kalau TP itu kan sebenarnya penerapannya tidak hanya di sekolah ya Bapak Ibu, bisa di pelatihan, di training, lembaga training misalnya. Apa sih yang dialami oleh pekerja perusahaan, kinerjanya buruk, mengapa sih gitu. Nah itu bisa diawali dengan data dunia, atau data secara nasional, atau data yang secara nasional atau internasional terkait dengan perusahaan tersebut, kinerja profesi tersebut. Itu ya Bapak Ibu, ini kalau konteksnya kinerja. Karena kan TP itu kan tadi pada saat presentasi saya di awal, yang pertemuan kedua itu bahwa TP itu performance improvement and facilitated learning. Jadi memfasilitasi belajar dan meningkatkan kinerja, gitu ya. Jadi garapan kita tidak hanya di persekolahan, tapi juga di lembaga diklat gitu ya. Nah, ini jadi penting kita merujuk dari beberapa dokumen hasil penelitian, dokumen-dokumen laporan organisasi global ya. Organisasi-organisasi misalnya WHO atau UNICEF atau apapun ya yang terkait dengan topik kita. Yang mengatakan misalnya itu ada permasalahan nih. Seperti ini kami ada merujuk dari Center for Disease Control and Prevention. Jadi pusat daripada prevention and control disease, kontrol penyakit ya. Jadi itu Bapak Ibu nanti bisa melihat contohnya di sini ya. Ini standar APA. Kalau mau citation style yang lain silahkan. Yang penting konsisten. Menggunakan satu style maka terapkan style itu secara konsisten. Bapak Ibu. Nah dari sini dipahami kira-kira. Nah tadi 5W di sini W-nya yang aware di Indonesia, kemudian siapa pelaku daripada bermain kreatif ini di sini saya ada ungkapkan bahwa yang melakukan adalah guru ya. Nih di sini. Teachers ya di sini.
Ini di sini nih. Nah, di sini teachernya yang pelakunya ya, pelaku yang jadi dampak daripada penelitian tentang desain pembelajaran ini ya, desain pembelajaran ini kan creative play ini ya, bermain kreatif di konteks anak usia dini, pendidikan anak usia dini. Bermain kreatif ini adalah satu model pembelajaran atau satu model bermain. Nah, makanya di sini saya menuliskan recent development in instructional design. Dalam desain pembelajaran mengindikasikan pertumbuhan penelitian di sini ya, nih. Nah, dengan dua alasan. Yang pertama adalah potensi desain pembelajaran baru. Jadi bermain kreatif itu kita klaim sebagai desain pembelajaran baru. Jadi Bapak Ibu, kalau kita menulis artikel kita harus pede ya, kita harus pede. Nah, ini juga nih kami ada menuliskan we propose combining. Jadi kami menawarkan atau menawarkan kombinasi daripada power of play. Terus di sini juga kami ada menuliskan we believe, mana ya? Kami percaya gitu. Jadi kita harus menekankan bahwa apa yang kita tulis itu memang benar-benar mana ya? Saya lupa di mana sih. Nah, ini. Jadi sampai kita sebutkan we believe, kami percaya gitu ya, kita percaya bahwa digital puzzle as a creative play medium. Nah, begitu Bapak Ibu. Jadi nanti kalau contoh topiknya Pak Ahyat mengatakan kami sangat meyakini bahwa need assessment ini sangat dibutuhkan oleh semua lembaga pendidikan gitu ya Pak Ahyat ya. Begitu. Jadi kalimat-kalimat kita butuh kalimat-kalimat meyakinkan pembaca gitu. Itu Bapak Ibu untuk ini sudah beratkah ini materi ini yang saya sampaikan Bapak Ibu? Ringan Bapak Ibu, menyenangkan. Jadi kalau kita menulis itu sangat menyenangkan. Menyenangkan. Jangan nah, ini saya mau berbagi tips ya, bagaimana sih cara kita belajar membaca. Jadi misalnya kita menemukan satu buku gitu ya. Terus contoh nih, saya stop share dulu ya, misalnya buku Dick and Carey. Kita misalnya belajar tentang topik need assessment. Need assessment. Kemudian saya izin share screen. Contoh nih, kita akan menulis tentang need assessment. Kita ambil satu buku. Nah, makanya ini ke depan ya, ke depan kelompok 2 dan selanjutnya, presentasi 2 dan selanjutnya itu merujuk satu model ya Bapak Ibu. Ini contoh model Dick and Carey. Dick and Carey ini di sini kita awali dulu. Nah, ini bukunya. Bukunya Bapak Ibu, Pak Iwan sempat download ini buku babon orang teknologi pendidikan ya, harus punya ya Bapak Ibu ya. Harus punya buku ini salah satu babon. Dan Dick and Carey ini kalau di UNJ ya. Di UNJ itu kalau kita ngambil penelitian R&D pasti ini jadi rumahnya gitu. Tapi kalau saya tidak mengambil Dick and Carey ini di tahapan pengembangan, tapi saya mengambilnya di evaluasinya gitu. Karena memang saya kan pada saat disertasi itu kombinasi model desain pembelajarannya Lee Owen karena memang blended solution ya, menggunakan Lee Owen itu model yang berorientasi pada blended learning. Saya mengembangkan blended learning untuk ketua RT. Nah, namun di Lee Owen itu evaluasinya tidak sedetail di Dick and Carey, maka saya mengambil evaluasi formatif yang ada di Dick and Carey. Jadi kita kombinasikan. Nah, ini buku Dick and Carey ya. Buku Dick and Carey, desain sistematis pembelajaran. Desain pembelajaran yang sistematis. Nah, kemudian mohon dimaafkan nih Bapak Ibu kalau saya ada terjemah-terjemah agak sedikit menyimpang, mungkin ya memang saya terbatas dalam bahasa. Saya sangat butuh sekali dengan Google Translate, kemudian Grammarly ya. Grammarly sangat membantu sekali. Saya terima kasih itu amal jariahnya yang pengembang aplikasi Grammarly itu, Masya Allah itu pahalanya luar biasa. Jadi untuk kita pengguna. Nah, ini babnya ya Bapak Ibu, kalau kita membaca buku, misalnya nih Pak Ahyat. Pak Ahyat akan garap need assessment, maka kita di sini.
Ini kita lihat dulu chapter 1 bicara apa. Oh, ini terus kemudian oke. Ya, sampai developing bahan pembelajaran sampai bab terakhir adalah evaluasi. Nah, kemudian ini kontennya, detail konten. Nah, detail konten di sini kita lihat Pak Ahyat need assessment. Ada nggak need assessment di sini? Oke, lanjut. Belum ada. Kita lanjut. Nah, di sini ada Pak Ahyat. Need assessment di page 23. Ya. Nah, kita masuk ke sini. Nah, tadi saya tuh menunggu-nunggu. Sebenarnya ini, tapi memang saya sempat di awal, gini, kalau saya boleh cerita sedikit ya. Pada saat saya baca covernya Pak Ahyat, lihat look-nya ya, tampilannya itu saya, wah appreciate gitu, keren gitu ya. Pak Ahyat pakai apa covernya Pak Ahyat? Ini, apa tuh namanya, Canva atau apa Pak Ahyat? Apa Bu? Jamban. Yang di presentasi tadi. Ya, Cover. PPT-nya. Oh, pakai PowerPoint Bu. Oh, PowerPoint biasa aja ya? Iya. Tapi lumayan bagus loh desainnya, maksudnya sederhana, tapi saya suka gitu secara visual. Makasih Bu. Ya, tapi namun isinya mungkin kita juga perlu ini. Nah, di sini nih. Jadi need assessment itu sebenarnya Pak, ya, saya besarkan. Jadi ini yang saya katakan sumber primer ya Bapak Ibu. Saya melihat di Pak Ahyat jangan baper ya. Pak Ahyat dan Pak Soleh jangan baper nih, saya sampaikan bahwa sumbernya harus primer. Primer itu dalam artian saya di paparan presentasi Pak Ahyat saya belum menemukan tokoh yang mendefinisikan. Kita mulai dari the what dulu. Definisi apa sih need assessment itu? Dari tokoh, kalau bisa tokoh memang orang educational technology ya Bapak Ibu ya. Ini tokoh, salah satunya Dick and Carey. Nah, Dick and Carey di sini ada mengatakan need assessment is sometimes called discrepancy analysis. Jadi apa? Analisis kesenjangan ya. Diskrepensi. Ya Bapak Ibu ya. Jadi nah, diskrepensi ini is the observed difference between. Jadi pengamatan yang adanya perbedaan antara desired status dengan actual status. Jadi keadaan yang diinginkan dengan keadaan yang sebenarnya terjadi aktual. Ya enggak Bapak Ibu? Yang kalau kita belajar Bapak Ibu kan mungkin ada melakukan penelitian atau pernah menulis skripsi kan ya? Menuliskan gap, kesenjangan, ya kan ya, masalah itu berangkat dari kesenjangan, ditemukannya dari kesenjangan. Yang seharusnya kondisinya seperti apa, namun kenyataannya yang terjadi tidak sesuai gitu. Nah, itu kesenjangan di antara itulah gapnya. Itu problemnya. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini nanti bisa diperdalam. Jadi ada beberapa. Kalau saya ingin menampilkan buku-buku yang lain, ini kan saya sudah membuka beberapa buku. Nah, apa namanya Bapak Ibu? Oh, mungkin gini ya, kelompok berikutnya, atau mungkin Pak Ahyat juga ingin belajar kembali tentang need assessment. Caranya bagaimana? Misalnya kita sudah menemukan ini. Nah, terus kita ingin perdalam. Kalau saya biasanya cara belajar saya, Pak, ini kalau saya boleh berbagi, saya biasanya copy gini ya, satu ini. Copy gini ya. Terus saya ke Google Translate Bapak Ibu. Nih, kita coba praktekkan ya, kita praktekkan. Copy, terus ketika kita misalnya hanya paste begitu saja, maka hasilnya kan biasanya apa yang terjadi Bapak Ibu? Pengalaman Bapak Ibu. Apa yang terjadi ketika kita langsung paste setelah di-copy dari deskripsi atau kalimat atau satu alinea kita copy, kemudian kita tempelkan di Google Translate, maka kita akan mendapatkan hasil terjemahan yang bagaimana, yang berdasarkan pengalaman Bapak Ibu? Ada nggak? Hasil terjemahannya nggak jelas, terus bisa jadi katanya terlalu banyak, jadi harus sepotong-sepotong. Oh gitu, itu kalau langsung ya? Iya Ibu. Nah sekarang saya ajarkan tipsnya. Jadi saya menemukan tips ini selama baru setahun ini. Baru setahun ini. Jadi ini saya coba ini ya. Saya kan tadi sudah saya copy. Oh ya, saya mau menanyakan Bapak Ibu, bagaimana kalau kita, ini saya sebagai presenter ya, berbagi layar,
kalau misalnya saya ke Google Translate, itu apakah saya harus stop share atau bisa tanpa saya stop share? Harus stop share dulu Bu, baru Harus share ulang. nggak bisa ya berarti ya. Baik, ini saya ajarkan bagaimana menggunakan Google Translate dan ini Masya Allah sangat membantu ya. Jadi saya izin share screen. Oh, sebentar lagi akan berakhir ya. Sebentar. Ada banyak yang ingin saya bagi untuk persiapan presentasi kedua ya sebenarnya. Nah ini tadi setelah di copy, kemudian kita tempel di sini ya, nih begini. Ini kan hasilnya penilaian kebutuhan terkadang disebut analisis ketidaksesuaian. Ya betul, analisis kesenjangan. Perbedaannya adalah perbedaan yang diamati antara status yang diinginkan dan keadaan yang sebenarnya. Oke. Nah ketika misalnya ini salah satu strategi teknik ya, teknik untuk menghaluskan hasil terjemahan. Nih ya, pastikan ini Bapak Ibu kursornya di bawah, di baris kedua. Jadi gini, di samping I ya. Kemudian Bapak Ibu backspace, nih. Kemudian enter. Pastikan ini satu spasi Bapak Ibu. Memang ini kerjaannya sangat rinci ya, tapi ini yang kita butuhkan nih. Nah, ini kayak gini. Dia kalau sudah naik ke sini, dia akan berbeda hasilnya. Nih, contoh ya, ini perhatikan. Kesenjangan adalah perbedaan yang diamati. Kalau kita enter di bawah sini, ya kan? Beda kan? Coba bisa diperhatikan. Terjemahannya adalah perbedaannya adalah perbedaan yang diamati. Tapi kalau kita is-nya kita naikkan, nih, jadi kesenjangan Bapak Ibu. Ya. Sampai sini paham nggak Bapak Ibu? Paham, Bu. Ya, Nah, paham, Jadi Bu. yang dihapus spasi kalimat kata penghubungnya atau dinaikkan aja gitu. jadi begini. Kita memastikan word by word, kata per kata, itu adalah satu spasi. Kita pastikan itu satu spasi ini, contoh. Jadi memang harus bekerja seperti ini. Inilah yang saya lakukan. Jadi teman saya sampai, apa sih kamu ngapain sih itu cetak-cetak. Ya, saya melakukan ini karena saya keterbatasan bahasa ya. Dan saya butuh detail memahami satu sumber referensi. Ini akan berbeda. Kata yang dihasilkan ya, dan juga makna bahkan ya kadang-kadang. Maknanya bisa berubah. Begitu sampai sini sudah dipahami? Insya Ada Allah, Bu. pertanyaan? Ada pertanyaan Pak Arif? Bagaimana Pak Arif? Insya Allah memahami sedikit-sedikit, Bu. Yang Mungkin tidak ini Bu, Kayaknya udah Ibu ini Bu, Nursanita Bu. ya, gimana Mbak Zara? Kita belum masuk. enggak Bu, saya cuma mau ngasih tahu aja untuk menerjemahkan yang bentuk PDF mungkin bisa pakai AI namanya DeepL. Nanti mungkin saya bisa share Bu, tapi itu cuma bisa 2 kali kesempatan menerjemah jurnal atau buku. Ya, Sisanya harus bayar. Oh, hasilnya halus nggak Mbak? Cukup halus sih Bu. Bisa Oke. Boleh Bu Nah, Zahra nanti share Bu Zahra. ya, jadi sebenarnya banyak sekali AI ya. Sekarang tuh era AI. Tapi kalau saya sih masih manual ya, karena ada beberapa AI itu yang ketika kita lihat kembali, contoh nih Google Dokumen. Saya beberapa kali menggunakan Google Dokumen. Namun hasilnya saya masih belum puas. Nah, mungkin AI yang Mbak Zahra sampaikan ini bisa lebih halus ya dan tidak mengubah makna. Baik, mungkin itu. Jadi memang sekarang AI sungguh-sungguh luar biasa ya perkembangannya. Baik, ini salah satu tips kalau kita fokus pada beberapa paragraf dalam buku yang ingin kita perdalam sehingga menjadi bahan presentasi kita ya. Ini Bapak Ibu sementara nanti bisa dilanjutkan kembali hal-hal lainnya. Jadi kita fix untuk makalah, formasinya berubah nih Bapak Ibu, tidak makalah. Untuk kelompok berikutnya, disepakati? Sepakat Bu, artikel saja Bu. Artikel ya. Bu Endah, sepakat ya Bu Endah? Nanti saya bagikan template-nya. Baik Ibu. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Burin? Burin bagaimana Burin?
Bu. Sehat Bu Rin? Alhamdulillah, lagi kurang sehat. Mudahan ini Bu ya, safakilah la ba'sa tahurun insyaallah. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat Bapak Ibu yang ilmu yang sedikit ini, semoga bermanfaat. Mohon dimaafkan jika ada kesalahan kata ataupun sikap saya Bapak Ibu. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Habis ini siapa?